kecepatan luar biasa, tapi tidak seperti penyembuh berderak tidak menyuntikkan mematikan mereka. Racun neurotoksik melalui taring berongga. Sebaliknya mereka menempel pada mangsanya dan mengunyah racunnya ke korbannya. Melalui pembuluh di alur gigi bawah mereka yang membesar. Racunnya membuat pekerjaan cepat yang disukai penyembuh. Mangsa, hewan pengerat. Untungnya bagi manusia, pertemuan pembunuh sangat jarang. Envenomations dapat memicu perdarahan, mual dan muntah parah. Tapi tidak pernah ada kematian manusia yang dikonfirmasi. Namun jauh lebih umum, makhluk berbisa juga tinggal di gurun. Dia berkembang di relung gelap. Di dunia laba-laba, dia tak tertandingi dan terkenal lajang. Dia janda hitam. Laba-laba paling berbisa di Amerika Utara. Ada 4 spesies laba-laba janda di Amerika Serikat. Mereka ditemukan di setiap negara bagian kecuali Alaska, tapi mereka berkembang di iklim panas. Ketika mereka membutuhkan istirahat dari panas yang membakar, mereka berubah menjadi kungkungan gelap yang dingin, seperti tumpukan kayu, garasi dan ruang bawah tanah. Mereka bulat dan berkilau, tapi panjangnya hanya sekitar 1 cm, sehingga betina dewasa mudah dirindukan. Tapi merah, sosok jam pasir di perutnya mengirimkan peringatan. Itu adalah pesan yang hilang pada pelamarnya yang jauh lebih kecil. Pertama, jodoh laki-laki. Kemudian mereka sering menjadi makanan. Mendapatkan wanita gelar jandanya. Serangga adalah makanan pokok dari makanannya, tapi janda hitam menenun jaring cukup kuat untuk menjerat mangsa sebesar tikus. Sekali terjebak, dia membunuh mangsanya dengan suntikan racun neurotoksik. Racun melunakkan dan melarutkan jaringan serangga, mengubahnya menjadi semacam sup. Dia kemudian menusuk sedotan seperti taring ke korban dan menghisapnya hingga kering. Gigitan pada manusia dapat mengakibatkan 48 jam penderitaan. Reaksinya termasuk kram otot yang parah dan kejang dan kelumpuhan. Black Widow mungkin cantik, tapi dia harus dikagumi dari kejauhan. Makhluk yang hidup di ujung gurun harus memiliki keterampilan ekstrim untuk bertahan, adaptasi predator unik, dan perilaku defensif yang berbeda yang memberi mereka tempat mereka di antara selusin mematikan. Tapi lautan yang mengelilingi Amerika Utara dan danau dan sungai di dalam juga menyembunyikan beberapa predator paling berevolusi di benua itu. Di sini kita manusia berada di dunia yang berbeda, benar-benar keluar dari elemen kami. Satu predator prasejarah beradaptasi dengan sempurna dengan dunia, duduk tepat di bawah permukaan air menonton. Tiba-tiba jika naluri predator menguasai,
yaitu buaya Amerika. Buaya hidup terutama di sedang rawa dan rawa air tawar di tenggara Amerika Serikat. Mulai dari Carolina Utara Selatan ke Florida dan barat ke Texas. Tetapi juga mendiami sungai, danau dan badan air yang lebih kecil, seperti yang ditemukan di lapangan golf. Ini semua adalah lingkungan kaya dengan kura-kura ikan mangsa pilihan karnivora, mamalia kecil dan burung. Dalam serangan manusia, buaya paling sering mengklaim berenang, diikuti oleh nelayan dan bahkan pig golf. Namun sejak semasa ke-8 hanya ada 17 kematian. Buaya itu sendiri adalah cerita yang berbeda. Pernah terancam oleh perburuan yang tidak terkendali. Spesies ini dinyatakan terancam punah pada tahun 1957, tetapi dalam 20 tahun berikutnya, buaya melakukan comeback yang spektakuler. Dan pada tahun 1947 mereka dianggap pulih. Sekarang berjumlah sekitar 3 juta. Mereka masih menghadapi hilangnya melalui pengembangan perumahan baru dan lapangan golf. Dan makhluk sebesar ini membutuhkan ruangnya. Laki-laki dewasa rata-rata panjangnya 4 meter dan beratnya bisa mendekati 300 kg. Tapi ukuran hanyalah salah satu atribut buaya yang luar biasa. ...200 juta tahun evolusi telah membentengi dinosaurus hidup ini dengan berbagai sifat luar biasa. Itu lapis baja dengan baik, tertanam dengan pelat tulang yang disebut osteoderm atau scutes membuatnya hampir tidak bisa ditembus. Sementara lubang hidung terletak di ujung moncongnya yang panjang dan mata tertuju di atas kepalanya, memungkinkannya untuk tetap tidak terdeteksi. Sementara bagian tubuhnya yang lain sepenuhnya terendam. Buaya dapat mengintai mangsanya selama berjam-jam, tapi serangan hanya butuh beberapa detik. Sebagian besar momentum Gator berasal dari dorongan ekornya yang kuat, yang meluncurkan bahkan 1/4 ton predator dengan kemudahan dan jarak yang mengejutkan. Tapi buaya jarang membunuh mangsa dengan serangan awalnya. Sebagai ganti, sering mengunci korbannya dan menyeretnya ke bawah air. Kemudian setelah tenggelam, buaya memulai gulungan kematiannya. Disorientasi berputar yang marah, hancur, dan akhirnya menenggelamkan mangsanya. Buaya adalah teror dari bongkahan atau menelan makanan mereka utuh. Mangsa yang terlalu besar untuk ditelan bisa tetap berada di mulut buaya sampai membunuh. Jadi jika serangan awal tidak membunuh, infeksi berikutnya bisa Pertapa berawal lainnya juga meluncur di sepanjang permukaan mencari makanan, tapi senjatanya adalah racun. Itu salah satu yang paling terkenal. Simbol rawa-rawa Amerika Utara. Beberapa orang menyebutnya mokasin air. Mulut kapas lainnya hanya ditemukan di Amerika Serikat. Mulut kapas berkisar dari Virginia Selatan hingga Florida, timur ke Texas dan utara ke Missouri. Rata-rata panjangnya sekitar 1 meter. Namun diketahui mencapai hampir 2 meter, dengan diameter sebesar lengan pria. Ular mendapatkan nama dan ketenarannya dari repertoar perilaku defensifnya. Itu putih susu atau kapas. Mulut terbuka saat ular itu terancam. Mulut kapas bisa tetap ternganga selama 20 menit, membuat ancamannya jelas.
Itu kemudian dapat bergeser dari tampilan defensif untuk serangan yang tampaknya ofensif, mengangkat sepertiga bagian depan tubuh dan menyerang secepat mungkin, langsung ke targetnya. Tapi ini gertakan, ular itu berubah arah pada menit terakhir. Namun jika kau terus memprovokasi si mulut kapas, itu akan menyerang. Dan disitulah letak bahaya yang sebenarnya. Gigitan beracunnya mencerna mangsanya dari dalam keluar. Tapi mulut kapas bukan makhluk paling terkenal. Untuk tinggal di perairan Amerika Utara, ia memiliki lingkar kerbau, nafsu makan beruang grizzly, dan garis-garis harimau. Dan ketika menyerang, ia menyerang dengan kekuatan fenomenal. Dinamai untuk garis-garis di punggung mereka dan dibedakan oleh tubuh tebal mereka dan moncong tumpul hiu macan. Mampu tumbuh lebih dari 4 meter panjangnya dan mencapai berat hampir 1 ton. Kebanyakan predator air hangat Amerika. Mereka dibangun untuk membunuh, mampu meraih mangsa terbesar dan terberat, seperti manatee dan cangkang kura-kura, dan memotong menembusnya. Tapi apa yang membuat mereka sukses adalah bahwa mereka akan memakan hampir semua yang hidup atau mati. Indra. Mereka yang disetel dengan baik dapat mendeteksi darah di dalam air dari jarak lebih dari setengah kilometer. Hiu raksasa ini menghuni perairan terbuka. Dan dekat pantai dangkal, mereka nyaman di kedalaman 300 meter karena mereka berada di 3. Mangsa biasanya terdiri dari burung laut, penyu, dan anjing laut ikan. Tapi terkadang mereka menargetkan manusia. Sejak pencatatan dimulai, lebih dari 80 orang telah diserang, hampir 30 secara fatal. Tapi hiu macan dan saudara-saudaranya bernasib jauh lebih buruk. Setiap tahun, lebih dari 100 juta hiu dibunuh oleh orang. Aku tahu. Dunia berair di bawah permukaan diperintah oleh makhluk yang menghuninya dan bisa berbahaya bagi manusia. Tapi hutan Amerika Utara juga memiliki keragaman satwa liar yang mematikan. Hewan yang telah bertahan selama jutaan tahun dan mereka tidak lagi hidup dalam pengasingan. Seorang pemburu diam berkeliaran di batas tak terlihat di antara persembunyian gunung dan aspal pinggiran kota mencari mangsanya yang biasa. Rusa. Lalu tiba-tiba seorang pelari memasuki bidang penglihatannya, pemicu impuls primal, dan predator meledak menjadi aksi. Kucing ini memiliki banyak nama, termasuk singa gunung kucing puma dan tante girang.